Oke, baik. Eh, Selamat pagi, jumpa lagi ya. Jumpa lagi kita di Pagi, kelas Pak. virtual hari ini. Udah siang, Pak. Coba saya lihat dulu siapa. Masih pagi nih. Kita kan masuk. Oke, sudah semua ya. Hadir, Pak. Bang Acep udah masuk juga ini. Oke, ya. Jadi jadi kita tahu masa sekarang itu masih masa sulit ya. Masa sulit untuk kita bisa bertemu. Tapi yang pasti kita berdoa bagaimana supaya masa-masa sekarang ini bisa terlewatkan. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa sebagai umat yang beragama, kita patut mengucap syukur ya. Kita awali dengan doa, doa dipimpin oleh Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. sebelumnya sudah kita pelajari tentang gerak lurus beraturan, begitu ya. Gerak lurus gerak lurus beraturan. Nah, saya tanya dulu, entah masih ingat atau belum ini. Kalau gerak lurus beraturan, apa yang menjadi ciri khasnya? Kecepatannya tetap, Pak. Oh iya, bagus. Iya, masih ingat. Abang Victor masih ingat ini. Oke, baik. Jadi kalau gerak lurus beraturan, itu kecepatan tetap ya. Oke, berbicara tentang gerak lurus berubah beraturan. Jadi lingkup beraturan ini, ya. Tapi itu biar kita lebih gampang ingatnya ya. Baik, gerak lurus berubah beraturan yang akan kita bahas di sini. Tujuan pembelajaran kita adalah kemudian yang kedua kita mampu mengidentifikasikan bosaran-bosaran pada gerak lurus berubah beraturan. Coba Sepeda, Pak. naik sepeda ya, sepeda Sepeda dayung, Pak. Oh ya, tadi ada nggak jalan lurus kamu lewati di jalan? Jauh, Pak. Jalannya lurus dari rumah. Tadi, misalnya ketika mau berangkat, bagaimana kecepatan kereta sepedamu itu kamu buat? Makin cepatkah kamu buat atau tetap aja kayak gitu? Kadang cepat, kadang lambat, Pak. Oke, ya. Jadi kadang cepat, kadang lambat. Jadi yang kan kadang cepat, kadang lambat. Di situ yang berubah apanya? Yang berubahnya kecepatannya. Yang berubah kecepatannya. Iya, bagus sekali. Mantap. LKPD ini adalah 20 menit. Oke, saya akan share LKPD-nya. Silakan kamu kerjakan. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan atau yang masih membingungkan, bisa kita komunikasi lewat WA Group. Ya. 10 menit, Anda bekerja, Anda cari jawaban dari buku pelajarannya. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Oke, waktu untuk presentasi kita beri waktu 2 menit. Nanti setiap peserta yang memberikan masukan maupun pertanyaan itu akan kita beri nilai, ya. Jadi setiap Anda misalnya mau bertanya itu kita beri nilai, ada penilaian tersendiri. Oke, silakan siapa dulu yang presentasi, ayo. Jadi kalau yang pertama biasanya pasti bagus ini dan nilainya pun pasti bagus, ayo. Karena nggak ada yang mau maju, saya panggil langsung ya untuk kelompok 1 dulu, kelompok 1. Coba. Kelompok kami, Pak, gitu, Pak. Iya. Ayo. Oh. Dari hasil Pak. tayangan video tadi, bagaimana pengamatan Anda? Bagaimana gerak kereta apinya ketika mau berhenti dan ketika mau berangkat? Kelompok 1, videonya mungkin karena sinyal kurang bagus juga, kurang mendukung. Ya, jadi dengan kecepatannya berubah setiap sekon sebesar 2 meter per sekon loh. Berubah kecepatannya sebesar 2 meter per sekon setiap sekon. Bukan terus bergerak konstan. Oh, itu kereta gitu. Sebenarnya bergerak, kemudian berhenti. Kemudian satu lagi, berhenti dulu, baru bergerak. Sebenarnya seperti itu. Jadi makanya saya bilang tadi, berarti keretanya berhenti terus.
Coba kelompok 2. Kelompok 2 mungkin jaringannya bagus ini. Jadi gimana? Buka lagi linknya. Kalau sudah bagus sinyal ya, buka linknya lagi kembali, baru Anda amati kembali ya. Oke, coba kelompok 2. Kelompok 2. Iya Pak, ini hasil diskusi kami Pak. Waktu keretanya berhenti itu semakin lama semakin lambat Pak kecepatannya. Ya. Waktu keretanya mau bergerak itu semakin cepat. Jadi grafik yang mau berhenti itu V terhadap T-nya menurun gitu grafiknya Pak. Saat keretanya bergerak, grafiknya itu naik. Bentuknya gitu Pak, naik. Iya. Ya itu Pak. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 1 kita beri aplaus dulu untuk kita. Saya mau tanya dulu, nanti yang kasih jawaban tetap dapat nilai ya. Ya. Kenapa bendanya bisa bergerak semakin cepat? Apa yang menyebabkannya? Tadi Pilna bagus sekali. Mantap ya. Bagus. Percepatan. Oke, pertanyaan satu lagi. Ini dapat nilai Pilna ini. Pertanyaan satu lagi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Mula-mula bendanya diam. Mula-mula benda diam, kemudian dia mengalami perubahan kecepatan setiap sekon sebesar 1 meter per sekon. Kecepatan benda setelah 8 sekon berapa? Siapa yang bisa jawab? 8 meter, Pak. 8 meter. Saya, Pak, 8 meter. 8 meter per sekon. Itu jawaban dari Epi. Ya, mantap sekali, bagus. Ya, dapat nilai lagi Epinya. Ya, untuk gerak lurus berubah beraturan, ya dikatakan nolnya kecepatan mula-mula, kemudian A-nya itu perubahan kecepatan setiap sekon, dan T-nya adalah waktu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, percepatan itu perlu diingat ya. Percepatan itu merupakan besaran vektor, punya nilai dan arah. Ini perlu hati-hati untuk A-nya. Ya, perlu kita perhatikan kalau gerak bendanya semakin besar, ya, kalau gerak benda semakin, cuman perlu juga kita perhatikan kalau dengan arahnya tadi, besaran vektor tadi. Kalau misalnya A-nya ke kanan, ya, kalau A-nya ke kanan, sebaliknya kalau gerak bendanya semakin kecil, maka A-nya arah mengikutinya, ya. Untuk melihat pemahaman kalian tentang ini, nanti kita selesai dulu dari web meeting soal quiz ya, soal quiz yang sudah ada di Google Classroom. Cuman supaya jangan bolak-balik masuk, kita sudahi nanti di sini, baru Anda kerjakan soal. Coba Natalia bisa menyimpulkan pelajaran kita. Benda yang melakukan gerak GLB itu kecepatannya tetap. Sementara benda yang bergerak lurus berubah beraturan itu kecepatannya berubah. Berubahnya secara tetap juga. Jadi dikatakan suatu benda bergerak lurus berubah beraturan itu ketika bendanya teratur, bukan zigzag. Ya, oke, baik. Itu untuk kesimpulan kita hari. Anda masih mengerjakan 5 menit ya. Baik. Untuk pertemuan kita minggu depan ke atas. Ya, nanti silakan Anda baca kembali bukunya. Kemudian untuk tugas itu juga ada di LKPD. Untuk tugas dikumpulkan, silakan kamu kerjakan ya. Jadi yang pasti setiap tugas yang Anda kerjakan itu punya penilaian ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu ya. Oke, baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Dari pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. jangan lupa untuk mengerjakan soal kuisnya sebentar, baru Anda bisa masuk kembali ke pelajaran yang lain. Oke, baik, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.